Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Al-Yasini Media yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian Ramadan, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait fardunya puasa Ramadan atau rukunnya puasa Ramadan. Di samping memiliki syarat wajib puasa, Ramadan juga memiliki fardu atau arkanusian. Rukun-rukun puasa Ramadan ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Nah, jadi semua ibadah penentu keabsahannya itu adalah niat. Karena niat itu fungsinya adalah tamyizul ibadah anil adah. Yakni tamyizul ibadah anil adah artinya adalah membedakan mana ini ibadah, mana ini adat. Ya. Satu contoh, sholat misalnya, ini ketika tidak ada niat, maka sholat ini tidak ada bedanya dengan adat istiadat kita seperti senam dan semisalnya, karena gerakan sholat ada yang mirip dengan gerakan senam. Maka untuk membedakannya adalah niat. Begitu pula dalam puasa, ya. Dalam puasa ini juga diwajibkan adanya niat. Nah, ketika puasa ini adalah puasa fardu, ya, puasa fardu itu banyak macamnya, ya. Ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa nazar, ya. Orang yang nazar lillahi ta'ala, misalnya kalau saya lulus kelas 3 SLTA di Al-Yasini, saya nazar puasa 1 hari. Nah, ini menjadi wajib. Kemudian juga ada puasa kafarat. Puasa membayar kafarat ini juga merupakan golongan puasa yang wajib. Nah, ketika puasa-puasa ini tergolong puasa yang wajib, ada 2 hal yang perlu diperhatikan di dalam niat. Yang pertama adalah tabyitun niat, ya, yakni melakukan niat di malam hari. Mulai kapan malam hari itu? Malam hari itu terhitung sejak ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, yakni maghrib, ya. Sejak ghurubus syamsi sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai keluarnya fajar. Nah, disinilah wajib melaksanakan niat. Jadi ketika puasa itu fardu atau puasa itu wajib, tabyitun niat, meletakkan niat di malam hari itu hukumnya wajib. Maka ketika ada seseorang yang niat puasa sudah selesai sholat subuh baru niat, maka hukum puasanya tidak sah. Atau sebelum maghrib, ya, sebelum memasuki waktu malam, melaksanakan niat juga tidak sah. Nah, ini puasa wajib. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tabyitun niat, ya, meletakkan niat di malam hari. Apapun puasanya, puasa fardu itu, baik puasa Ramadan, puasa nadar, atau puasa kafarat, ya. Bahkan ketika ada santri yang dalam satu pesantren itu kiainya mewajibkan puasa Rejab misalnya, maka puasa Rejab bagi santri hukumnya wajib, dan tabyitun niat juga menjadi wajib, ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ta'yinul fardi, yakni menentukan jenis fardunya itu apa, ya. Jenis fardu misalnya puasa fardu Ramadan, fardu nadar, atau fardu kafarat, itu harus ditentukan di dalam niatnya. Makanya kalau melihat lafadznya niat, misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. An ada'i fardi syahri Ramadan, ini namanya ta'yinul fardi, menentukan jenisnya fardu itu fardu apa. Kalau an
puasanya itu misalnya puasa nazar, an ada fardin nadri, ya. Atau puasa kafarat, an ada fardil kafarah. Jadi harus ditakyin, harus ditentukan jenis puasa fardunya itu harus diperhatikan. Nah, ini rukun puasa yang pertama. Rukun puasa yang kedua adalah al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Al-imsak anil akli wasyurbi. Maka sejak tulu'ul fajri hingga hurubus syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita yang sedang berpuasa wajib menahan diri dari makan dan minum, ya. Andai kata kita lupa, ya, lupa makan padahal kita dalam keadaan puasa, maka tidak apa-apa, tidak masalah, puasa kita dianggap sah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia meneruskan atau melanjutkan puasanya. Karena makannya dia dan minumnya dia itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam keadaan lupa maka tidak masalah, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-imsak anil jima, menahan diri dari jima. Kalau sudah suami istri, ya, suami istri ini wajib menahan diri dari jima. Barang siapa yang sengaja jima di siang hari puasa Ramadan, maka dia wajib membayar kafarat, ya. Kafaratnya ini adalah memerdekakan budak yang muslim, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin, masing-masing fakir miskin 1 mud. Nah, ini wajibnya murattab. Kalau sekarang nggak ada budak, maka kalau mampu membayar kafarat dengan menggunakan puasa Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Saya ulang, jika sekarang tidak ada budak dan ada orang yang sengaja jima di bulan Ramadan, maka wajib membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, wajib membayar it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 fakir miskin, masing-masing fakir miskin 1 mud. Dan kewajiban ini hanya wajib bagi si watek, laki-laki yang menjima. 1 orang saja yang diwajibkan, walaupun pelakunya ini 2, suami dan istri. Yang wajib hanya suami, istrinya tidak ada kewajiban membayar kafarat. Dan yang terakhir rukunnya puasa adalah al-imsak anil qai'i, menahan diri dari muntah, ya. Jadi tidak boleh kita dalam keadaan puasa sengaja melakukan hal-hal yang memancing kita untuk muntah. Karena muntah dengan cara disengaja itu hukumnya bisa membatalkan puasa. Mungkin sampai di sini dulu terkait arkanus shaum, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.